Kok bisa konten original bisa kena klaim hak cipta atau konten berulang, dan kalian harus lakukan sebelum kalian itu mengajukan monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di Hasim Tutorial. Oke teman-teman, kita kali ini akan membahas masalah video yang kena konten berulang ya teman-teman ya. Padahal ya kontennya itu ya original buatan sendiri. Kenapa pas mengajukan monetisasi itu lambat banget dan kena konten berulang? Nah, apa sebabnya? Kan otomatis kita itu kan tidak tahu ya teman-teman, yang tidak tahu video mana yang kena konten berulang, padahal ya kita sehari-hari membuat videonya itu ya original, video kita sendiri. Tetapi kenapa kok video-video kita itu kena konten berulang? Nah, jadi buat teman-teman, sebelum kalian menonton video pokoknya lebih lanjut, kalian harus tonton secara full video saya ini biar kalian paham ya, paham apa yang saya katakan buat kalian secara detailnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, saat kita mengajukan monetisasi kita sudah memenuhi syarat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kita harus yang namanya ngecek semua video-video kita, apakah ada yang melanggar, apakah tidak. Nah, kita juga bukan ngecek yang namanya video aja, kita harus ngecek yang namanya deskripsi musik-musik kita yang dipakai selama kita bikin video. Cek semua musik-musik yang ada di konten-konten kita atau di video-video kita. Mungkin ya ada musik yang masuk ke video kita karena kita tidak tahu ya teman-teman ya, sedikit musik kedengaran di video kita itu bisa jadi konten berulang. Dan kenapa kok bisa? Karena ya soalnya musik yang ada di video kita itu, meskipun kita tidak sengaja kerekam, ada suara nyanyi, misalnya nyanyi dangdutan ya, kita lagi bikin konten misalkan nih, kontennya vlog di luar, otomatis kan di luar kan banyak sekali ya suara-suara yang namanya suara apa aja itu pasti ada. Nah, jadi kalian cek di situ. Kalau bisa kalian cek semua video-video. Setelah kalian cek video-video, ada pelanggaran di satu video kalian pasti akan, apakah ini mau dihapus apa enggak. Nah, jadi jalan solusinya itu, berhubung ya video kita itu banyak viewnya, kita mau dihapus sayang karena ketergantungan jam tayang. Kalau dihapus view yang gede ini pasti jam tayang berkurang, otomatis kita tuh ya mencari lagi, nyari jam tayang lagi, nyari view lagi. Nah, jadi buat semuanya yang pemula, yang baru mengajukan monetisasi atau yang belum mengajukan monetisasi, sesudah ada persyaratan udah memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kalian harus cek semuanya, cek semua video-video kalian, takut ada musik yang masuk, meskipun musik dangdut, musik DJ, masuk apapun itu bisa kena konten berulang karena ya musiknya yang kena, bukan kita video kitanya. Itu yang harus kita waspadai teman ya saat kita membuat konten itu. Ya makanya seorang konten kreator itu pasti tidak bakal kalau membuat video itu ya harus nyari-nyari lokasi yang ini ya, yang sejuk ya, yang asri, yang bebas lah gitu ya, bebas, no musik-musik dari luar masuk di mic kita. Nah, jadi seperti itu untuk kita untuk membuat konten supaya saat pengajuan monetisasi tidak kena konten berulang. Disitulah teman ya, meskipun kita membuatnya konten ori, itu pasti kalau ada musik masuk itu tidak bakal bisa yang namanya pengajuan monetisasi, karena yaitu saat kita pengajuan itu karena terdeteksi, karena mesin YouTube itu sekarang memakainya AI, artificial intelligence. Itu yang kita harus waspadai, semuanya video-video kita itu harus dicek satu-satu. Nanti kalau kita setelah dicek satu-satu, nah sudah lulus atau tidak ada kok musik apapun sedikit
pun musik tidak ada bersih. Jadi kita harus cek semua video-video kita. Nah, yang videonya sudah banyak ini nih, bingung, makanya bingung harus ngeceknya seperti apa, gimana. Soalnya ya kebanyakan video, nggak tahu di konten yang mana yang kena musik orang lain. Jadi kebanyakannya itu teman-teman ya, yang kena konten berulang itu. Padahal ya kontennya ori, karena ya setelah dipikir-pikir panjang, dibulak-balik, kita itu ya kontennya ori, cuman kita harus mengecek pasti ada nyelip masuk yang namanya musik orang lain, atau enggak band, dangdut, atau DJ yang masuk di mic kita. Oleh karena itu kita harus waspada, yang namanya mic kita itu harus terjaga dari musik-musik dari luar. Karena itu pasti saat pengajuan monetasi terhambat oleh itu. Nggak tahu mana videonya karena videonya udah terlalu banyak. Kalau sedikit ya enak kita mengeceknya. Ya yang banyak ini videonya, mumet enggak? Coba, ini tantangan buat para pemula ya. Makanya semua yang mau jadi konten kreator itu banyak tantangannya, banyak pantangannya bikin kita tegang. Makanya kita tidak seenak memberikan telapak tangan kalau jadi konten kreator. Kita harus jeli-jeli semuanya mengecek video-video kita saat pengajuan. Sesudah monet juga, kalau kita memiliki musik yang mempunyai hak cipta kayak artis dangdut atau band atau DJ, itu pasti logo dolarnya itu pasti kuning, melanggar, atau enggak ya konten berulang, kita bisa kena teguran. Nah, jadi kita semuanya harus rajin-rajin sebelum monetisasi pengajuan. Kita harus mengecek semua video-video yang ada di channel kita. Oke, itu saja ya. Cukup paham sampai di sini buat teman-teman yang mau mulai pengajuan monetisasi. Segeralah kalian cek semua video-video kalian. Jangan kalian biarkan langsung sudah mentang-mentang sudah memenuhi syarat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kalian langsung ajuin. Jangan, cek dulu video-video kalian, takutnya ada terdeteksi konten berulang, video yang berhak cipta. Itu saja teman ya. Kalian sampai sini udah paham ya? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.